Ada 9 rekomendasi yang dihasilkan dalam Forum Muzakarah Perhajian Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta kemarin tanggal 24 Oktober. Namun sebelum saya membacakan 9 hasil rekomendasi yang dihasilkan dalam Forum Muzakarah tersebut, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang kalau seandainya tahun ini porsinya masuk, kemudian nanti dinyatakan sehat dan uangnya ada, sebaiknya dimanfaatkan betul-betul momen pada tahun ini, berangkatlah, jangan ditunda. Kenapa jangan ditunda? Karena tahun depan, tahun-tahun ke depan gitu kan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita tidak tahu regulasi haji ini akan seperti apa. Karena kita tahu hampir setiap tahun itu ada saja regulasi-regulasi baru yang ada untuk haji ini. Entah itu regulasinya datang dari pemerintahan Saudi atau regulasinya datang dari pemerintahan kita. Karena kita tahu bahwa haji ini itu yang terlibat bukan hanya pemerintahan Indonesia saja, tapi juga melibatkan pemerintahan Saudi. Karena proses pelaksanaan haji itu sendiri ya di Mekah, dan kegiatan-kegiatan haji lainnya itu juga, kegiatan-kegiatan ibadah lain juga itu ada di kota Madinah, dan itu adanya di negara Saudi. Makanya regulasi haji ini selain itu nanti ada regulasi dari negara Indonesia, juga kita harus mengikuti ketentuan dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan Saudi. Maka Bapak Ibu yang kalau seandainya tahun ini porsinya masuk, kemudian badannya sehat, kemudian rezekinya ada untuk berangkat, maka berangkatlah, jangan ditunda. Karena kan khususnya nanti istitoah kesehatan ini, kalau dulu itu hanya wacana yang digaungkan terus gitu. Insya Allah wacana tentang istitoah kesehatan ini itu nanti akan betul-betul diterapkan sebagai regulasi baru bagi jamaah yang ingin melunasi biaya ibadah haji tahun 2024 nanti. Nah, apa saja 9 rekomendasi yang dihasilkan dalam Forum Muzakarah Perhajian kemarin? Ya, ini saya bacakan, yaitu yang pertama, jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci harus memenuhi istitoah kesehatan badaniyah yang merupakan bagian dari pemenuhan syarat wajib pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi jamaah haji yang berangkat itu harus memenuhi istitoah kesehatan ya. Kemudian istitoah kesehatan menjadi syarat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dan keberangkatan jamaah haji. Jadi jamaah istitoah kesehatan ini fix nanti insya Allah akan menjadi syarat untuk pelunasan. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang istitoah kesehatan yang menjadi syarat dari pelunasan ibadah haji ini, artinya nanti jamaah itu akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Nah, biayanya dari mana itu nanti kita bahas di belakang, tonton sampai habis. Kemudian rekomendasi yang ketiga, Kementerian Agama agar merumuskan pedoman pelunasan BPIH yang di dalamnya mengatur tentang syarat istitoah kesehatan dalam pelunasan biaya perjalanan ibadah haji ini. Jadi nanti itu dalam juklaknya nanti itu Kementerian Agama akan memasukkan ini bahwa salah satu syarat untuk melakukan pelunasan ibadah haji itu harus istitoah kesehatan, harus ada istitoah kesehatannya. Kemudian yang keempat, Kementerian Kesehatan menerapkan istitoah kesehatan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 tentang istitoah kesehatan jamaah haji, perubahannya dan pemeriksaan lain yang meliputi kesehatan jiwa, kognitif, kesehatan activity daily living. Jadi yang diperiksa itu nanti kesehatan jiwa, jiwanya harus sehat, kognitif, kemudian kesehatan activity daily living, aktivitas sehari-harinya misalnya jalan, gerak, dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kelima, Kementerian Kesehatan menyempurnakan aplikasi Sisko Hatkes untuk penetapan istitoah kesehatan jamaah haji. Jadi itu nanti
setelah diperiksa kesehatan itu nanti ngeling itu di aplikasi yang namanya Siskohatkes gitu. Jadi tentunya rumah sakit, klinik-klinik yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama dan bisa ngeling ke Siskohat kesehatan ini, itu mereka bisa melakukan pemeriksaan terhadap jamaah haji. Jadi mungkin begini, tidak semua rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jamaah haji. Mungkin hanya rumah sakit yang sudah terhubung dengan Siskohat kesehatan. Karena tahun lalu, 2 tahun lalu, ketika saya ingin berangkat haji, kan dulu pemeriksaan kesehatan ini sudah ada dari tahun-tahun lalu. Cuman bedanya kan tahun-tahun lalu itu kita lunasin dulu, baru kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Nah, ketika saya melakukan pemeriksaan kesehatan di salah satu rumah sakit swasta, nah itu dia tidak ngeling ke Siskohat kesehatan. Sehingga hasil dari pemeriksaan kesehatan itu, MCU-nya, medical check-up-nya itu, saya harus bawa lagi ke puskesmas yang dia sudah ngeling dengan Siskohat kesehatan. Nah, itu pun ketika dibawa ke sana itu ada syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi gitu. Maka pastikan Bapak Ibu ketika ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, pastikan rumah sakit, klinik atau puskesmas tempat Bapak Ibu melaksanakan screening kesehatan ini mereka sudah memiliki koneksi atau terhubung dengan yang namanya Siskohatkes. Nah, mereka juga paham lah itu kan, Siskohat kesehatan itu. Jadi kalau nggak terhubung dengan Siskohat kesehatan itu, ya sekalipun Bapak sudah medical check up misalnya gitu, melakukan pemeriksaan kesehatan, tapi kalau tidak terhubung dengan aplikasi itu, tetap nanti di sistemnya Bapak nggak bisa melunasi. Jadi harus masukin dulu itu hasil pemeriksaan kesehatannya itu dalam Siskohat kesehatan. Nah, kemudian rekomendasi yang keenam, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan secara berjenjang memberikan edukasi dan sosialisasi tentang istitoah kesehatan haji kepada jamaah haji melalui penyuluhan kesehatan serta bimbingan manasik haji dan melibatkan peran serta masyarakat atau KBAHU dan ormas Islam. Jadi nanti Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan itu akan melakukan sosialisasi kepada para jamaah haji tentang istitoah kesehatan ini. Baik itu melalui manasik haji atau melalui penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, Kementerian Agama, kabupaten atau kota membentuk tim bersama yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, kabupaten atau kota, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan unsur terkait lainnya untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada jamaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi istitoah kesehatan. Jadi nanti itu ada tim lagi, seandainya nanti ada jamaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi istitoah kesehatan, itu ada tim untuk mengadem-ademkan lah gitu kalau bahasa ininya gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti jamaah yang dinyatakan tidak istitoah gitu kan merasa gimana gitu. Kemudian yang kedelapan, materi istitoah kesehatan dan fikih haji lansia agar dimasukkan dalam buku panduan bimbingan manasik haji Kementerian Agama. Kemudian yang kesembilan, nah ini yang penting nih, poin yang kesembilan ini. Untuk meringankan beban biaya. Nah, untuk meringankan beban biaya pemeriksaan kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan diminta untuk membicarakan skema pembiayaan pemeriksaan kesehatan jamaah haji ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi rekomendasinya itu untuk biaya pemeriksaan kesehatan ini, ya Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BPJS itu sekarang sedang membicarakan skema pembiayaannya. Ya kalau rekomendasinya sih biaya pemeriksaan kesehatan itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau dalam rekomendasi ini gitu ya. Tapi kita tunggu nanti, apakah nanti ini akan ada biaya-biaya yang akan dikenakan kepada jamaah atau seperti apa, kita belum tahu. Ini masih
rembukin dulu. Nah, kapan nanti mulainya pemeriksaan kesehatan ini? Nah, sebentar ini. Jadi istitoah kesehatan itu tidak bisa ditawar-menawar lagi ya gitu ya. Insya Allah itu sudah fix nanti jamaah haji harus melakukan istitoah kesehatan. Insya Allah nanti bulan November itu sudah mulai. Insya Allah bulan November itu sudah mulai dilaksanakan pemeriksaan kesehatan karena kita tahu waktu untuk pelunasan haji ini sudah semakin dekat gitu. Jadi kalau ditunda-tunda lagi nanti kalau ditunda-tunda lagi itu bahaya nanti. Bahaya, kenapa bahaya? Karena bulan Februari tahun 2024 itu semua jamaah haji itu prosesnya sudah harus semua selesai, mulai dari visa, hotel, tiket pesawat dan lainnya harus sudah selesai semua. Jadi negara kita ini betul-betul dikebut gitu kan, betul-betul dikebut untuk persiapan haji tahun 2024 nanti ini. Nah, insya Allah kalau ada yang bertanya kapan pelunasan, insya Allah pelunasan itu bulan Desember itu sudah mulai. Nah, jadi Bapak Ibu yang dinyatakan berangkat, tentu Bapak Ibu yang porsinya dinyatakan masuk dan dinyatakan berangkat, tentu itu kan sudah ada dihubungin ya oleh pihak-pihak, baik itu pihak bank atau pihak Kementerian Agama, kabupaten dan kota gitu, atau melalui yang di bawah Kementerian Agama kabupaten KUA, mungkin lewat KUA gitu kan, kantor urusan agama setempat gitu. Bapak Ibu yang dinyatakan berangkat itu sebaiknya mempersiapkan diri dari sekarang, baik itu kesehatannya dan yang lebih penting yaitu finansialnya, karena kita tidak tahu besaran biaya haji nanti tahun 2024 itu akan mengalami kenaikan atau tidak, itu masih terus digodok di DPR bersama Kementerian Agama dan BPKH. Nah, mudah-mudahan proses ini bisa segera dilaksanakan oleh Kementerian Agama, mengingat waktu untuk pelaksanaan haji ini semakin dekat gitu ya, semakin dekat, dan kita tahu tahun depan itu tahun politik. Tahun depan itu tahun politik. Mudah-mudahan situasi politik di Indonesia ini tidak mengganggu kelancaran persiapan pelaksanaan ibadah haji kita. Karena sangat disayangkan sekali kalau seandainya nanti pemilu itu bisa mengganggu, itu sangat disayangkan sekali. Ya, mudah-mudahan harapan tentunya harapan bangsa Indonesia juga, siapapun nanti yang akan terlibat dalam panitia pelaksanaan ibadah haji ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa betul-betul mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik lah untuk jamaah haji di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.